Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah kerinduan yang level 36 yang berjudul Lesung Bibit. Hanya orang yang mempunyai aja, itulah yang bikin rindu ingin memandangnya secara positifnya. Sangatlah bersyukur bila Anda mempunyai lesung bibit karena menambah manis ketika tersenyum. Ayo, yang di saat ini ada yang mempunyai, lihat di kaca. Bagaimana perasaan Anda? Oh, biasa saja katanya. Namun, ketahuilah itu luar biasa bagi Anda. Ketahuilah yang sangat suka banyak orang yang suka memandanginya. Betul, tidak memandang itu pria atau wanita. Menurutku pantas saja, beda lagi kalau tahi lalat. Yang pantas itu kalau tidak kebanyakan saja. Lesung bibit juga jelas-jelas ada di dua pipinya. Kalau di kening ada tapi sangat jarang. Memang ada. Kalau di kening itu agak gimana ya ada, pokoknya ada tapi langka. Untuk judul yang kedua adalah jangan menipu. Kalau bilang kangen jangan bohong. Apa ada kasus seperti itu? Mungkin ada saja. Tahukah sedang mengalami? Anda tertipu dan menipu rindu itu berarti bisa dikatakan munafik. Bibir bilang rindu tapi hati tidak. Mohon jangan meniru perbuatan ini. Kasihan seorang yang tertipu. Kalaupun Anda yang tertipu, maka ikhlaskan saja. Jangan ngamuk di kamar apalagi mengunci diri. Bukan untuk ditiru hal ini, karena segala macam perbuatan tadi menimbulkan kekecewaan mendalam. Berakhir sedih dan pilu. Semoga terhindar dari itu semua dan katakan rindu dan sama dengan hatimu. Bukan ini murni mengajari dan menggurui, akan tetapi arahnya mengingat. Janganlah kita menipu berkata rindu tapi hatinya tidak merindui. Ini sangat berakibat fatal. Untuk judul yang ketiga adalah membawa dirimu di alam mimpiku. Hanya bayanganmu lah yang bisa. Saat dirimu seolah tersenyum kepadaku dan di hadapan wajahku. Sangat gelisah di malam itu aku rasakan. Setelah bangun hanya ada lampu menyala di atas kepalaku. Mungkin terlalu banyak memikirkan dirimu, akhirnya terbawa mimpi di malam ini. Tak usah hiraukan, akhirnya tidur kembali diriku. Hampir sama kejadian mimpinya awal, kok bisa sambung dengan mimpiku ini? Udahlah, terlalu halu, seakan receh dibilang. Namun cerita mimpi itu baiknya diceritakan setelah 7 hari. Entah kok begitu, penulis tidak banyak tahu. Semoga Anda semua ada yang tahu dan mau berkomentar di bawah video ini, sobat. Ya, berharap kalau misalnya kita itu mimpi 7 hari ke depannya saja yang ingin diceritakan. Maksudnya 7 hari mendatang. Untuk judul yang keempat adalah gelisah hati. Hidup di dunia memang hanya sekali. Problema dapat kita hadapi dengan cara sendiri-sendiri. Apalagi masalah gelisah di hati kita. Lagi-lagi karena rindu telah menyelimutimu. Ambil positifnya saja, kawan. Pernah merasakan gelisah berarti perasaan Anda normal-normal saja. Tak perlu adanya kaget begitu. Masalah ini memang amatlah serius. Orang yang lagi gelisah diajak bercanda pun tidak respon. Dari beberapa orang yang ingin menghiburnya, 40% gagal, 60% berhasil, asalkan orang itu punya cara yang gokil, unik, dan asik. Hadapilah gelisahmu agar tidak berlarut-larut dan berkepanjangan. Semoga gelisah kita cepat reda dan penting punya kegigihan dalam hati. Maksudnya semua orang itu pernah namanya gelisah. Kalau ada perasaan yang tidak enak, mungkin ada yang terjadi yang tidak. Tapi semoga janganlah. Untuk judul yang kelima adalah antar pulau.
Di saat bus yang ditumpangi sudah melaju cepat, sedikit harapan untuk bertemu seorang kekasih. Selama perjalanan berjam-jam bahkan hari, tidur pun di bus. Setiap melihat gerakan semu di balik jendela bus, hati pun ingin merasanya turun tapi belum sampai. Bus besar sedang berhenti beberapa jam agar mesin busnya agak dingin. Aku pesan makanan karena kebetulan berhenti di rumah makan. Rata-rata bus kalau berhenti di tempat yang ada makanan atau restoran. Singkat cerita, sudah sampai hati terasa plong, tiada beban. Senang campur terharu bertemu orang yang dicintanya, dan alhamdulillah sehat semuanya. Semoga ini menjadi penyemangat Anda. Antar pulau bisa Jawa Sumatera, Sumatera ke Jawa gitulah. Untuk judul yang keenam adalah bukan merendah. Merendahkan diri kalau keterlaluan, imbasnya akan tidak dihargai. Begitupun tentang rindu, bila terlalu akan kelihatan lebay dan risih bila sampai didengarkan. Seimbang antara waktu sibuk dengan rindumu, maka tak terlalu dibuat susah di otakmu. Antara setuju dan tidaknya, aku pun tidak tahu dengan keputusan Anda semua. Yang penting dalam hal ini kita tetap berdamai saja. Mulai dari diri, hal bukan merendah di sini adalah tidak terlalu menjelek-jelekkan dirinya sendiri atau dirimu sendiri. Begitulah kira-kira. Mampukah Anda mengendalikan diri dari hal-hal seperti ini? Mudah-mudahan Anda semua tidak tergolong ini. Kalau saya terus terang, orang yang merendah hati atau rendah diri itu baik. Kalau keterlaluan saya tidak terlalu suka ya. Untuk judul yang terakhir atau ketujuh adalah anti gagal. Pembahasan di kesempatan ini akan menengahkan kerinduan anti gagal. Jelas rindunya seorang istri kepada suaminya. Kalau seorang bucin budak cinta, diriku tidak tahu menau, bisa jadi itu gagal. Ini akan pasti anti gagalnya lumrah dilakukan istri saat menanti suami pulang dari kerja. Tapi kadang sedikit aneh, bukan murni rindu pada suami, tapi sisi lain rindunya pada gaji bulanannya. Ya, tentu uangnya lah. Yang ditanyakan mana uangnya gitu. Tapi nggak semuanya sih. Bukan mengajak hibah pada orang atau si istri tadi. Itu umum walau tidak semua istri. Balik lagi, yang anti gagal adalah rindunya ibu kepada anaknya yang sedang menuntut ilmu di luar kota atau pulau. Ya, bisa jadi waktunya pulang gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah masih sendiri. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang level selanjutnya. Dari saya, wa'afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.